Halo sobat anime, kita gas lagi yuk Dragon Master, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Setelah mengalahkan Undead Dragon yang muncul di desa ini, Zu mendapatkan sambutan dari warga desa. Ya, Doi pun mendapatkan sambutan karena Zu telah mengalahkan 3 Undead Dragon seorang diri. Ya, seorang diri maksudnya tidak dibantu oleh orang lain. Ya, walaupun ya pastinya Zu dibantu oleh para naga miliknya. Setelah mengalahkan para Undead Dragon itu, Zu mendapatkan sambutan dari orang yang dituakan di desa ini, yaitu Pak Tua Song Sun. Jelas Pak Tua ini berterima kasih kepada Zu yang telah membunuh 3 Undead Dragon. Dan jika kau tidak membunuh mereka malam ini, aku takut tim patroli mungkin saja akan terbunuh besok pagi. Ya, sambut dari Zu. Di sini Zu juga tidak menduga kalau ternyata Undead Dragon dapat bekerja sama dalam tim. Dan itu sungguh sangat menakutkan. Ya, kau benar nak, Undead Dragon itu adalah hunter sejati dan menurut rumornya, Undead Dragon adalah naga yang melayani para dewa kematian. Mereka memiliki darah batosai yang dilahirkan untuk membunuh. Dan mereka adalah hunter sejati yang menganggap semua makhluk hidup adalah mangsa mereka. Bahkan mereka juga sama sekali tidak memiliki keraguan dalam hal berburu. Tambah fatwa itu. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zu. Karena ia hampir saja terpenggal beberapa waktu lalu oleh Undead Dragon. Padahal saat itu Undead Dragon itu sendirinya udah tewas. Tapi di sini bocah Hu ini ia berujar kalau Undead Dragon dulunya tidaklah semengerikan ini. Lah kenapa mereka menjadi seperti ini? Iya, Undead Dragon sepertinya telah berevolusi. Mereka yang dulu sepertinya tidak akan sama lagi dengan mereka yang sekarang. Ujar Pak Tua ini. Ho, mendengar itu di sini gadis Hu juga bertanya kalau sebelumnya penduduk desa berujar kalau Undead Dragon memiliki napas beracun yang dapat mencemari sumber mata air. Dan apakah itu adalah salah satu kemampuan mereka setelah mereka berevolusi? Ya, kau benar nak, itu adalah ulah dari Dirty Night Dragon. Ya, mereka akan mencemari sumber air dan mereka semua yang meminum air yang telah tercemar, mereka akan terkena sihir dan akan menjadi budak dari para naga yang akan membantu mereka dalam hal berburu. Mendengar tentang hal baru itu membuat Zu dan juga kelompoknya pun sedikit heran. Lah ternyata ada kemampuan yang seperti itu. Karena ini sungguh sangat asing. Aduh ayam. Namun di sini para penjaga juga berujar kalau ini adalah salah satu kemampuan dari Undead Dragon itu. Dan masih banyak Undead Dragon jenis lainnya yang lebih menakutkan dalam hal memburu. Selain itu juga, Pak Tua ini juga berujar kalau Undead Dragon juga tidak hanya muncul di kota Luhuago, tapi muncul di sekitaran desa-desa yang ada di dekat sini. Mendengar adanya Undead Dragon yang telah menyebar luas membuat Zu pun penasaran dan bertanya berapa kira-kira jumlah Undead Dragon yang tersebar di tempat ini. Wah, ayam ini lolos dari tahun baru ya nih. Waduh. Oke, lanjut. Namun sayangnya di sini mereka pun tidak tahu tentang jumlah hal itu. Selain itu juga penjaga ini berujar kalau desa mereka ini sungguh sangat beruntung karena masih dapat melindungi sumber air dan memiliki cukup makanan untuk bertahan, tapi tidak dengan desa-desa lainnya. Namun tak lama setelahnya ada seorang yang datang dan berteriak. Ia melaporkan akan suatu hal buruk yang telah terjadi, di mana kelompok yang telah bertugas untuk mengirimkan air ke desa seberang telah diserang. Dan hal itu pun dapat dikonfirmasi dari elang surat yang telah mereka kirimkan. Dan mendengar ada sesuatu yang sepertinya tidak beres, itu juga sempat membuat Zu pun bertanya, ada apa? Ya, sumber air yang ada di desa sebelah telah tercemar selama berminggu-minggu. Dan di desa itu ternyata ada sekitar 4-5 ribu penduduk yang bertahan. Mereka hanya bertahan mengandalkan sumur tua. Maka dari itu kami mengirimkan tim untuk membantu mengirimkan bantuan air bersih untuk desa seberang. Tapi sayangnya mereka telah diserang oleh Undead Dragon. Dan itu juga membuat Pak Tua ini pun berujar jika Zu mau membantu mereka ingin kembali mengirimkan bantuan sumber air bersih kepada desa seberang. Karena orang-orang yang ada di desa itu benar-benar membutuhkan sumber air untuk dapat bertahan hidup. Dan tentunya Pak Tua ini juga akan membayar Zu. Baiklah, siapkan semua yang dibutuhkan. Siapkan kantong air yang mudah untuk dibawa dan setelah semuanya siap, kami akan membantu mengawal kalian ke desa seberang. Ujar dari Zu. Terima kasih Tuan Muda. Dan ini adalah permata dari desa kami sebagai biayanya. Ujar Pak Tua itu sembari menyerahkan sekantong permata kepada Zu. Melihat Zu yang diberikan sekantong permata membuat gadis Hu ini berujar kalau kota ini kaya akan permata dan pihak keluarga kami juga ingin selalu berbisnis dengan mereka, tapi juga belum mencapai kesepakatan. Maka dari itu Tuan Muda, kau harus menjalin hubungan yang baik dengan kota ini. Dengan begitu kau bisa menambah pendapatan kota yang banyak setiap tahunnya. Dan mendengar itu membuat Zu pun mendadak ingin menjadi seorang pahlawan yang akan menyelamatkan kota Lihuago ini.
Dan melihat kantong permata yang ada di tangannya ini, Zhu pun memperkirakan kira-kira ya ada 2-300 ribu emas lah yang dapat ia hasilkan dari menjual batu-batu kristal itu. Yang artinya makanan untuk para naga akan aman dalam waktu dekat ini. Dan tak lama setelahnya, beberapa jam kemudian, kini penduduk desa pun telah menyiapkan semua kantong-kantong air dan bersiap untuk mengirimkannya ke desa seberang. Dan mendapatkan dua gadis-gadisnya ini ingin ikut bersamanya dalam misi pengawalan, membuat Zhu pun bertanya kepada mereka, kenapa mereka tidak beristirahat aja di desa ini dan biarkan aku saja yang pergi sendiri melakukan misi ini. Tidak, kami rasa kalau kami akan lebih aman jika bersama dirimu, sambut dari Ling Xia. Dan melihat gadis Shi yang termenung membuat Zhu pun bertanya, apakah gadis Shi melihat sesuatu di masa depan? Ya, kau benar, aku melihat sesuatu yang tidak nyaman. Aku melihat banyak sekali orang-orang yang akan terbunuh. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengurangi dampak buruknya. Dan sekarang kau beristirahatlah sejenak dan jangan terlalu banyak berpikir ya, ujar dari Zhu kepada gadis-gadisnya itu. Dan mereka yang terus berjalan dan semakin dekat dengan desa seberang, tiba-tiba saja Zhu ia mendengar ada suara orang yang meminta tolong. Dan itu membuat Zhu ingin mencoba melihat sumber suara itu. Tapi sebelum Zhu turun untuk memeriksanya, di sini gadis Shi pun berujar untuk tidak. Zhu, kau tidak boleh pergi. Mendapatkan peringatan itu membuat Zhu pun berpikir apakah gadis ini mengetahui tentang apa yang akan terjadi. Yang membuat Zhu lantas bertanya, kenapa? Ada masalah apa? Tapi sebelum mendapatkan jawaban itu, suara itu pun perlahan juga mulai menghilang. Dan itu juga sungguh membuat Zhu jadi tambah curiga apakah ini ulah dari Undead Dragon. Tapi kini mereka yang melanjutkan perjalanan pada akhirnya tibalah di desa yang mereka tuju. Tapi sayangnya mereka tidak disambut dengan baik walaupun Zhu dan juga kelompoknya datang membawakan persediaan air bersih. Bahkan pimpinan dari tim penjaga ingin segera membunuh Zhu dan juga kelompoknya itu. Dan kini para penjaga juga mulai melempari Zhu dan juga kelompoknya dengan menggunakan tombak dari atas tembok desa. Oi, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian buta? Kami datang untuk membantu kalian dan kenapa kalian malah menyerang kami? Ujar Pak Tua ini. Sedangkan untuk Yunsu yang melihat salah satu tombak hampir mengenai dirinya membuatnya kesal. Ia kesal setengah mampus, maka dari itu Doi pun mengeluarkan naga miliknya. Dan dengan menggunakan itu di sini Yunsu pun ingin menghajar para penjaganya itu, para penjaga itu. Dan dengan sihir yang dilepaskan oleh naganya itu menghancurkan semua tombak-tombak yang dimiliki oleh para penjaga. Bahkan di sini Yunsu juga bakalan ngamuk dan hal itu juga sempat membuat gadis Shi ini berujar, kakak, jangan terlalu garang ya dengan mereka. Ya, semua itu tergantung mereka nantinya, sambut dari Yunsu ini. Sementara Yunsu masuk ke dalam benteng, di sini Zhu dan juga Shi, mereka hanya dapat menunggu di luar saja. Dan tak lama setelahnya, terdengarlah suara hantaman yang begitu kuat dan jeritan orang-orang kesakitan. Dan jelas itu adalah ulah Yunsu yang akan menghajar mereka. Dan itu dapat dikonfirmasi ketika salah satu penjaga mulai membuka gerbang desa dan mengizinkan Zhu dan yang lainnya untuk segera masuk. Silakan masuk tuan muda, ujar para penjaga dengan muka bonyok. Dan sesuai dengan dugaan, di dalam desa kedua, para penjaga sudah bonyok dihajar oleh Yunsu. Mereka semua dihantam oleh Yunsu. Di sini Pak Tu ini juga bertanya kepada kepala desa tentang apa yang terjadi. Kenapa mereka malah menyerang ia dan juga kelompoknya, padahal mereka ini saling kenal. Ya, kepala desa pun menyerang bukan tanpa alasan karena memang sebelum kelompok ini datang, ada kelompok lainnya yang datang. Mereka datang berujar katanya ingin mengantarkan air, tapi yang ada mereka malah menyerang menggunakan Undead Dragon. Dan yang parahnya, mereka telah menyebabkan banyak sekali korban jiwa dan mereka juga merusak beberapa sumur tua milik desa ini. Dan mendengar itu sempat membuat Pak Tua ini pun syok. Doi tidak menduga kalau ternyata hal itu dapat terjadi dan ia juga menduga sepertinya orang-orang yang menyerang itu adalah orang-orang yang sudah terkena sihir. Mendengar kalau sumber air desa ini telah tercemar, membuat gadis Hui ini pun bertanya, kenapa kepala desa tidak pergi aja dari tempat ini? Karena air yang ada di tempat ini sudah tidak ada lagi. Ya, Pato ini juga berujar kalau mereka telah mencoba untuk melakukannya, tapi sayangnya dalam usahanya untuk pergi, mereka telah diserang oleh Undead Dragon. Kalau begitu bukankah kalian hanya menunggu akan kematian? Sambut dari gadis Hu. Dan sedangkan untuk Zhu, Doi pun yang mendengar ada seseorang yang meminta tolong di tengah-tengah desa dan sebelum ia pergi memeriksanya, Zhu juga meminta kepada Yunsu untuk berjaga-jaga di tempat ini karena Doi ingin memeriksa daerah sekitar. Dan benar saja, kini Zhu yang berjalan mengikuti suara itu, Doi pun dibimbing menuju suatu sumur tua. Sini sebenarnya Zhu juga sungguh sangat curiga dengan hal ini, tapi ada suara dari dalam sini dan aku harus waspada, ujar dari Zhu.
Dan begitu Zu membukanya, buat, sungguh terkejut dirinya. Ia terkejut mendapatkan seorang gadis kecil di dalam sumur yang meminta Zu untuk segera kabur. Sedangkan untuk suara minta tolong ternyata masih saja didengar oleh Zu. Dan itu bukanlah berasal dari gadis kecil ini. Dan ternyata suara minta tolong itu berasal dari Undead Dragon yang ada di sekitaran Zu Minggang. Dan melihat sosok Undead Dragon yang dapat menirukan suara manusia, suara meminta tolong mengingatkan Zu akan gadis Shi yang meminta kepada Zu untuk mengabaikan suara itu tempo hari. Dan itu juga menyadarkan Zu kalau ternyata Undead Dragon menggunakan suara manusia sebagai jebakan untuk berburu. Dan melihat banyaknya Undead Dragon di dalam desa ini membuat Zu pun sadar kalau ini semua hanyalah jebakan. Maka dari itu di sini Zu pun berteriak. Dan di sini teriakan dari Zu ternyata didengar oleh Yunsu kalau ini semua hanyalah jebakan. Sedangkan di tempat Yunsu saat ini kepala desa yang ada di dekatnya itu tiba-tiba saja berubah menjadi sosok iblis yang sepertinya sudah terkena sihir. Dan ini sungguh sangat gawat mengingat para penduduk desa tiba-tiba saja mereka semua berubah menjadi sosok iblis. Astaga, bocah lato nih. Oke, lanjut. Dan hal itu juga menyadarkan mereka kalau desa ini ternyata adalah sarang Undead Dragon. Dan itu juga membuat Yunsu pun sadar kenapa dalam perjalanan mereka menuju tempat ini tidak bertemu dengan Undead Dragon. Ya, karena ternyata para naga sengaja menunggu kelompok mereka ini tiba di desa ini. Dan dalam usahanya mereka untuk kabur dari tempat ini, gadis Shi juga bertanya kalau mereka kabur bagaimana dengan Zu Minggang. Tapi di sini gadis Hu ini berujar kalau mereka harus segera keluar dulu dari tempat ini dan mengurung para Undead Dragon di dalam desa. Kalau soal Zu, santuy aja, tuan muda itu sungguh sangat kuat. Ia tidak akan terlibat dalam masalah, ujar gadis Hu itu. Dan sebelum pergi, di sini gadis persik juga berteriak kalau mereka akan segera pergi dan meminta agar Zu berhati-hati di tempat ini. Sedangkan untuk Zu sendiri, hacu, doi pun malah bersin-bersin. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan membuat Zu pun sedikit kesal. Sial, aku sudah terlambat, aku sudah dikepung. Iya, Zu saat ini dikepung dari segala penjuru oleh Undead Dragon. Maka dari itu, Shobi, muncullah Shobi untuk menemani Zu Minggang. Dan dengan sihir ciamiknya, di sini Shobi pun dapat menghantam para Undead Dragon itu. Sedangkan untuk Zu, ia ingin menyelamatkan seorang bocah. Ya, bocah yang ada di dalam sumur itu. Hei bocah, cepat raih tanganku, kalau tidak kau akan mati, ujar Zu kepada bocah yang ada di dalam sumur. Setelah mengeluarkan gadis itu, Zu pun juga berujar, teman-temanku sudah menunggu di luar desa, aku akan membawamu keluar dari tempat ini, ujar Zu kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu yang melihat pertarungan di belakangnya, doi berujar, apakah naga putih itu milikmu? Ya, ia adalah Shobi yang telah berada di level raja tingkat menengah. So, ya santuy aja. Di sini Zu juga tidak khawatir dengan Shobi, tapi yang membuatnya sedikit khawatir adalah para Undead Dragon lainnya yang tiba-tiba saja muncul di depan wajahnya. Selain dari depan, muncul lagi para Undead Dragon lainnya dari belakang. Dan itu sungguh merepotkan. Maka dari itu, Zu harus melompat ke udara bersama Moshi. Kalian berani mengepungku? Zu pun membakar mereka semua dengan pedang Moshi. Wow, kakak, apakah ini naga juga? Tanya gadis kecil itu. Tidak, ini adalah Moshi. Dengan Moshi kita juga dapat selamat, ujar dari Zu. Ya, kau benar, aku pasti akan selamat, tapi tidak dengan mereka. Mereka telah menemaniku dan memaksaku untuk berdiam, ujar gadis kecil itu merujuk kepada para korban tewas yang ada di dalam sumur. Selain itu juga, Zu yang kini menaiki Shobi, doi pun melihat kelompoknya yang sedang dalam usaha meninggalkan desa ini dan harus menghadapi para Undead Dragon juga. Dan itu juga membuat Zu meminta kepada Shobi untuk membantu Yunsu dengan cara menghadapi para Undead Dragon yang ada di belakang mereka. Dan untuk menghadapi Undead Dragon yang ada di depan sana, maka dari itu di sini, Zu yang mengeluarkan Shocking. Setelah memanggil Shocking, di sini Zu pun meminta kepada mereka untuk bergerak ke arah Shocking, karena di sini Shocking lah yang akan melindungi mereka dari Undead Dragon. Dan untuk Yunsu yang melihat ada Zu, doi meminta kepada Zu untuk segera mengurus para Undead Dragon yang ada di udara, sedangkan dirinya akan mengurus para Undead Dragon yang ada di bawah tanah. Baiklah, sambut dari Zu. Sedangkan untuk Yunsu, doi pun mengeluarkan seekor naga lainnya lagi. Dan Zu yang melihat naga itu, doi pun juga tahu kalau naga itu terlihat sangat familiar, karena naga yang terlihat itu sungguh sangat mirip dengan lukisan naga yang selalu saja digambar oleh Linsha. Selain itu juga, Zu pun meminta kepada gadis Hu untuk segera bergerak melindungi bocah kecil ini, bocah kecil yang baru saja ia selamatkan. Dan untuk para Undead Dragon, biar kamilah yang akan mengurusnya. Ya, mendapatkan perintah dari Zu, gadis Hu ini pun mengeluarkan naga miliknya yang terlihat mirip seperti gajah daripada mirip naga.
Dan untuk Xiaomi, Doi pun mengurus para Undead Dragon yang terbang-terbang itu dengan menggunakan sihir Ice Tornado miliknya, dan itu juga sungguh sangat gila. Bahkan mereka tidak menduga kalau ternyata naga milik Zhu ternyata sungguh sangat kuat. Selain Xiaomi, di sini ada juga Shocking lah yang terbang di udara. Tapi untuk Shocking sendiri, Doi pun terbang di dekat gerbang desa dan ia melihat ada sekelompok para penjaga. Sekelompok para penjaga yang telah berubah menjadi iblis. Dan para iblis-iblis itu juga mulai melompat, berusaha melompat mendekati Shocking. Tapi ternyata bukan cuma para iblis itu aja, ternyata ada juga Undead Dragon lainnya yang memang mengincar Shocking pula. Lebih tepatnya mengincar gadis Shi yang ada di punggung Shocking. Tapi di sini Shocking pun juga tidak tinggal diam. Ia tidak tinggal diam begitu aja dan ia menggunakan sihir forestnya. Bam! Shocking pun berhasil menumbangkan Undead Dragon itu. Dan melihat gadis Shi yang begitu tenang membuat gadis kecil ini yang ada di dekatnya, ia menyadari kalau ada sesuatu yang berbeda dengan kakak cantik ini. Ia merasa apakah gadis cantik ini sungguh sangat sedih melihat penduduk desa yang tewas dalam peristiwa ini. Maka dari itu gadis kecil ini pun juga berujar, "Kakak, engkau jangan bersedih. Mereka telah mati, mereka dikendalikan oleh monster itu. Bahkan aku juga tidak dapat melihat jiwanya lagi." "Jiwa? Apakah kau seorang cenayang? Apakah kau bisa melihat jiwa mereka?" "Ya, aku bisa. Bahkan orang yang baru mati, mereka pasti memiliki jiwa yang bertahan. Ya, walaupun ya nggak lama, tapi untuk para penduduk desa, jiwa mereka sudah lama pergi. Sebelumnya, aku juga telah memberitahu paman dan juga bibiku kalau orang-orang dari tim patroli itu tidak lagi memiliki jiwa ketika mereka kembali. Tapi yang ada aku malah dimarahi oleh bibi dan juga paman. Dan sejak itulah aku juga tidak berani lagi berbicara hal ini," ujar gadis kecil itu. "Dan jika aku berbicara lebih awal, pasti peristiwa ini tidak akan pernah terjadi," sesal gadis mungil itu. Sedangkan untuk Zhu, wush, Doi berusaha keras dalam usahanya menghabisi para Undead Dragon itu. Tapi sial, apa yang terjadi? Aku telah begitu banyak melepaskan tebasan pedang, tapi aku tidak berhasil mengenai mereka. Ini terlalu aneh, pikir dari Zhu. Bahkan di sini Zhu juga berpikir apakah para monster ini memiliki cara untuk saling berkomunikasi satu sama lain hingga dapat mengkoordinir pergerakan mereka. Sedangkan di tempat Yunsu dan yang lainnya, mereka melihat banyak sekali Undead Dragon yang terbang di udara. Dan itu membuat Yunsu pun memanggil Zhu untuk segera melakukan tugasnya, mengurus para Undead Dragon yang ada di atas sana. Sedangkan untuk Zhu, Doi juga menyadari akan hal ini. Zhu juga sadar pergerakan dari para Undead Dragon yang sangat tidak normal itu. Dan itu sungguh sangat merepotkan karena setiap tebasan pedang yang dilepaskan oleh Zhu ternyata dapat dihindari oleh para Undead Dragon itu. Dan hal itu pun membuat Zhu berpikir, jika aku tebak seharusnya ada pimpinan dari para naga yang memberikan komando kepada naga-naga lainnya lagi. Maka dari itu pimpinannya harus dibunuh terlebih dahulu sebelum ia mengganggu lebih jauh lagi. Tapi yang menjadi permasalahannya dari sekian banyak kampret terbang ini, yang mana pimpinannya? Tapi tak lama setelahnya, aku punya ide. Jika aku berpura-pura ingin membantu Yunusu dan juga yang lainnya, seharusnya pimpinan dari para kampret terbang inilah yang akan pertama kali merespon. Baiklah, aku akan melakukannya, pikir dari Zhu. Maka dari itu di sini Zhu pun berpura-pura ingin melarikan diri dan ternyata berhasil menotis salah satu kampret terbang yang mengikuti pergerakan dari Zhu. Ia bergerak dengan sangat cepat dan itu juga membuat Zhu pun berujar di dalam hati, binatang tetaplah binatang. Kalian tidak lebih pintar dari manusia. Maka dari itu, terimalah ini. Wush! Zhu melepaskan tebasan pedangnya yang langsung dan tepat mendarat mengenai kampret terbang itu. Dan kini untuk menghabisi sisanya, kini Zhu pun mengangkat tangannya ke udara dan Zhu menyiapkan teknik berpedangnya yang sungguh sangat kuat dan Zhu menciptakan badai api tornado yang membakar semua Undead Dragon yang ada di udara. Dan itu juga membuat gadis Hu ini berujar, bocah itu, kukira ia udah mati, ternyata OP. Setelah menghabiskan para Undead Dragon yang mengincar mereka, kini Zhu dan juga kelompoknya berhasil keluar dari dalam desa hantu itu. Di tempat ini juga Zhu dan juga kelompoknya bersantai sejenak sebelum kembali berjalan menuju desa pertama. Dan di sela-sela barbecue ini, di sini gadis persik ini pun begitu songong hanya karena ia berhasil menyelamatkan satu kantong air besar untuk mereka minum, karena memang mereka tidak memiliki air lagi untuk diminum. Ya, sedangkan untuk sumber air yang ada di tempat ini, ternyata semuanya udah tercemar. Dan untuk Pak Tua ini, Doi pun bersikap menyesal dan tidak menduga kalau ternyata desa kedua yang mereka kunjungi itu ternyata telah menjadi sarang dari Undead Dragon. Dan Pak Tua ini yang sedikit frustasi ternyata ia coba ditenangi oleh gadis Hu. Sedangkan untuk Yunsu, di sini Doi pun bersama naga palsu kecil miliknya. Ia mencoba untuk menyembuhkan naga milik dari gadis Hu yang terluka dalam pertarungan melawan
Undead Dragon. Sedangkan untuk Zhu sendiri, Doi pun begitu bersyukur karena saat ini Xiaobi ternyata sudah berkembang begitu pesat. Dan ternyata Xiaobi juga berhasil merubah garis keturunannya yang membuat Xiaobi kini menjadi lebih kuat lagi. Dan jika tidak, sudah tamatlah kita di part ini. Waduh. Dan kini mereka juga hanya dapat menunggu hingga pagi hari sebelum melanjutkan perjalanannya. Dan keesokan paginya, tidak ada air. Jika para naga tidak minum, mereka pasti akan sangat kesulitan. Maka dari itu gadis persik ini menyadari persediaan air mereka ternyata telah habis. Yap, hal itu pun dibenarkan oleh Zhu. Maka dari itu Doi akan pergi mencari sumber air yang setidaknya aman untuk dikonsumsi. Dan melihat Zhu yang ingin pergi membuat gadis ini berujar kalau ia ingin ikut bersama Zhu mencari sumber air itu. Awalnya di sini Zhu pun juga tidak ingin mengajak gadis Shi karena ia ingin gadis Shi ini beristirahat aja. Tapi atas desakan dari Yunsu, mau tidak mau Zhu ia harus membawa gadis ini pergi bersama dirinya. Di sini gadis Shi juga berujar kalau ada reruntuhan kuno di dekat kota Lihuago. Doi juga berujar kalau sebelumnya seharusnya ada sekelompok Undead Dragon yang bersembunyi di kota Lihuago. Dan mereka juga secara tidak sengaja berhasil memasuki reruntuhan kuno itu. Maka dari itu kini para Undead Dragon itu memiliki bentuk yang sangat aneh. Dan itu semua telah ku dengar dari cerita para bintang yang aku dengar tadi malam. Atau ramalan lah yang aku terima. Dan jika kita berhasil menemukan di mana reruntuhan kuno itu berada, apakah kita bisa menemukan cara untuk mengalahkan mereka? Tanya dari Zhu. Tapi setelah mendengar kalau di dalam runtuhan itu terdapat batu giok yang memang mereka cari. Dan banyak sumber daya yang sangat langka, yang artinya itu akan menghasilkan banyak cuan, membuat Zhu pun begitu antusias untuk segera pergi mencari reruntuhan kuno itu. Dan benar saja, kini Zhu dan juga gadis Shi yang cantik ini, mereka pun pergi mencari di mana reruntuhan kuno itu berada. Dan mereka yang berjalan menuju area reruntuhan itu, mereka pun merasa kalau area ini sungguh sangat berangin, serta lebih dingin daripada tempat yang lainnya. Lantas mereka yang berjalan lebih jauh dan pada akhirnya menemukan suatu celah tebing yang terasa memiliki aura energi yang tidak beraturan. Dan itu tentu saja membuat keduanya pun yakin kalau ini adalah reruntuhan yang mereka cari. Dan itu juga membuat Zhu pun berujar apakah di dalam sana terdapat sebuah sub ruang yang terpisah. Tapi hal itu pun dibantah oleh gadis Shi. Karena menurut penerawangannya, reruntuhan kuno ini memiliki suatu susunan formasi aneh yang dapat mengisolasi waktu. Jadi meskipun dunia luar sudah berjalan selama ribuan tahun, tapi yang ada di dalam sana, waktu seolah-olah menolak untuk berputar. Dan hal itu biasanya terjadi akibat benturan antar benua dan juga bintang kuno. Dan peristiwa itu biasanya akan membuat waktu menjadi tidak teratur. Dan hal itu juga akan dapat membuat roh tumbuh melawan waktu. Dalam arti lain, roh-roh monster dapat tumbuh menjadi super duper mengerikan. Karena memang di dalam sana memiliki perbedaan waktu yang berbeda dengan dunia luar. Dan sebagai contohnya, berlatih selama beberapa tahun di dalam sana akan memiliki efektivitas sama seperti berlatih puluhan ribu tahun di luar area itu. Dan mendengar itu semua membuat Zhu pun sadar kalau sepertinya tempat itu adalah tempat yang melahirkan banyak sekali monster-monster aneh. Dan hal itu juga membuat Zhu pun sungguh sangat khawatir. Ia takut jika dalam usahanya menemukan pecahan giok itu, di tempat itu ia takut kalau ia bertemu dengan monster naga yang memiliki usia lebih dari puluhan ribu tahun yang pasti dapat menghajarnya dengan sangat mudah. Karena di sini Zhu takut dengan hal-hal yang seperti itu, membuat dirinya pun meminta kepada gadis cantik Shi untuk meramal bagaimana perjalanan mereka saat berada di dalam tempat itu. Apakah aman aja atau ada peristiwa besar nantinya? Tuan muda, apakah Anda takut? Tidak, aku tidak takut. Aku tidak peduli dengan diriku sendiri. Tapi yang aku takutkan itu adalah dirimu, ujar Zhu dengan ngelesnya. Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir. Karena sebelumnya kau sudah pernah membantai para Undead Dragon dan seharusnya Anda juga sudah tahu bagaimana cara mereka bekerja. Dan seharusnya semua akan baik-baik saja, ujar gadis Shi itu. Tapi mendengar apa yang dikatakan oleh gadis cantik Shi, di sini Zhu masih tidak begitu yakin kalau semua akan baik-baik aja. Bahkan di sini Zhu meminta kepada gadis cantik Shi untuk meramal ulang, saking dirinya takut dengan apa yang akan terjadi di dalam sana. Sedangkan untuk gadis cantik Shi, Doi pun merasa kalau meramal dengan melihat bintang itu akan menghabiskan banyak energi. Dan itu juga telah ia lakukan tadi malam. Maka dari itu, untuk menenangkan Zhu, kini Doi pun akan menggunakan koin untuk melakukan peramalan. Dan melihat gadis cantik Shi yang melemparkan koin yang ditambahkan dengan kekuatan Qi, membuat Zhu pun bertanya tentang apa yang dilakukan oleh gadis cantik ini. Iya, di sini gadis cantik ini pun jelas sedang meramal. Dan ia meminta kepada Zhu untuk segera memilih sisi koin mana yang akan dipilih oleh Zhu.
Tapi di sini Zhu yang melihat metode meramal yang menggunakan koin, doi merasa kalau ini sepertinya tidak akurat. Ini seperti ramalan ece-ece. Hei, sudahlah, jangan banyak tanya. Cepat pilih aja sisi mana yang kau mau, ujar gadis cantik Shi. Sisi bunga, sambut dari Zhu. Baiklah. Dan begitu koin yang ditutupi oleh lengan gadis cantik Shi ini dibuka, ternyata memang sisi koin bergambar bunga. Bergambar bungalah yang muncul, yang membuat gadis Shi ini berujar kalau kita akan beruntung di dalam perjalanan kali ini. Dan melihat itu juga membuat Zhu pun sedikit tenang. Tapi Zhu juga berujar kalau metode peramalan yang seperti ini, bukankah ini sama atau dapat dilakukan dengan menggunakan bunga yang dikopek satu-satu itu loh. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis cantik Shi. Tapi metode meramal yang asal-asalan itu hanya akan memberikan harapan sesuai dengan apa yang kita mau aja, bukan benar-benar dapat meramal masa depan, ujar gadis cantik ini. Ya, di sini Zhu pun juga paham maksud dari gadis cantik ini. Tapi di sini Zhu juga ternotis akan suatu hal, yaitu aura yang berasal dari celah tebing itu. Merasa kalau celah itu adalah jalan menuju reruntuhan kuno, maka dari itu kini Zhu dan juga gadis Shi ini mereka pun mendekati tempat itu. Dan Zhu yang semakin dekat dengan celah batu itu, doi melihat kalau celah itu terlihat sungguh sangat sempit untuk dapat dimasuki. Lantas bagaimana caranya kita bisa masuk kalau celahnya sekecil ini, ujar dari Zhu. Tenang saja, biar aku yang melakukannya, sambut gadis cantik Shi. Dan benar saja, kini dengan ki yang dimilikinya, gadis cantik ini pun mengeluarkan ki-nya yang ada di tangannya ke arah celah sempit itu, dan boom! Celah yang ada di tebing itu pun mulai bereaksi, yang pada akhirnya terbukalah sebuah pintu reruntuhan kuno. Wow, kita benar-benar menemukannya, ujar dari Zhu. Tapi untuk gadis cantik Shi, doi berujar sepertinya ada lebih dari satu pintu masuk ke dalam reruntuhan itu. Karena sepertinya Undead Dragon tidak menggunakan celah ini untuk dapat masuk. Maka dari itu, ini adalah kesempatan untuk kita. Ya, kau benar, maka dari itu kini waktunya untuk masuk, ujar Zhu dengan pedenya. Di sini Zhu yang masuk ke dalam reruntuhan kuno itu, doi sungguh tidak menduga kalau ternyata di dalam sana terdapat sebuah dunia baru yang cukup indah. Di tempat ini juga Zhu melihat ada seekor dinosaur. Tapi yang menarik perhatian Zhu adalah air. Air yang ada di tempat ini sungguh sangat jernih dan juga bersih. Bagus sekali. Aku ingin sekali minum. Dan aku juga akan membawanya nanti untuk semua orang, ujar Zhu melihat genangan danau itu. Tapi di sini Zhu pun ternotis akan sesuatu ketika ia mendengar suara desingan dari monster yang tiba-tiba saja datang ke arah dinosaur itu. Ya, para lalat-lalat monster ini ingin segera memangsa dinosaurus itu untuk dimakan. Dan dengan jumlah mereka yang sangat kecil dan juga banyak, monster-monster lalat kecil ini pun benar-benar merusuhi dino itu. Dan mereka juga mulai melepaskan racun-racun yang membuat dino itu pun harus mati. Tapi yang menarik perhatian Zhu adalah racun. Racun yang dilepaskan oleh monster lalat yang berasal dari seekor Undead Dragon yang memiliki ukuran yang cukup besar, yang tiba-tiba saja muncul yang ingin melahap dino itu. Ya, Undead Dragon itu memang memakan dino itu, tapi naga itu juga melepaskan racun yang begitu banyak hingga mencemari sumber air yang ada di danau itu. Melihat itu semua semakin membuat Zhu pun yakin kalau racun yang telah mencemari sumber air yang ada di kota Liuhago benar berasal dari tempat ini. Dan karena air yang ada di danau ini telah tercemar, membuat Zhu pun berujar, Ayo kita pergi dulu, kita pergi ke hulu. Karena di hulu ada sumber mata airnya. Karena air yang ada di tempat ini sudah tercemar. Tapi di sini gadis Shu ini berujar, Tunggu, lihatlah air itu. Ya, terjadilah suatu peristiwa unik di mana air yang tercemar itu pun, yang terkena racun itu dari para malalat itu, kini mulai dapat jernih kembali. Dan sepertinya air ini memiliki kemampuan pemulihan diri yang sungguh sangat kuat dan juga cepat. Wow, ini sungguh sangat gila. Aku tidak menduga kalau ternyata alam memiliki kemampuan untuk bersirkulasi seperti ini. Aku pun paham kenapa air yang ada di kota Liuhago ternyata tidak dapat dimurnikan, karena memang sumber racun ini berasal dari zaman kuno. Dalam arti lain berarti air yang dapat memurnikan diri sendiri itu berasal dari sesuatu yang ada di pohon besar itu. Dan sepertinya getah yang ada di pohon itulah yang menyebabkan air itu dapat kembali murni. Maka bahasa simpelnya, pohon atau getah dari pohon itulah adalah penawar dari racun kuno itu. Maka dari itu, Shobi keluarlah. Boom. Kletekin batang pohon itu. Anjay, kletekin. Apa tuh bahasa Indonesianya tuh? Oke, lanjut. Ya, di sini Shobi pun juga menggores sedikit batang pohon itu, yang membuat kini pohon itu pun mengeluarkan getah. Dengan getah ini seharusnya air yang tercemar di kota Liuhago dapat dimurnikan. Ya, karena sudah mendapatkan getah yang cukup banyak, ayo kita siap-siap untuk pulang.
Ya, ketika Zu ingin kembali pergi dari tempat ini, tiba-tiba saja Zu mendengar suara dari balik hutan. Dan itu adalah segerombolan Undead Dragon. Dan melihat sekumpulan dari Undead Dragon yang ada di hutan ini membuat Zu pun heran lah. Kenapa penampilan mereka tidak semengerikan Undead Dragon yang ada di kota Lihuago? Lantas di sini Zu yang melihat segerombolan Undead Dragon yang terbang menuju suatu tempat membuat ia penasaran. Ayo kita lihat ke sarang mereka. Aku ingin mengetahui rahasia di balik evolusi mereka. Ujar Zu kepada gadis Shi yang menyetujui niat Zu untuk melihat lebih jauh tempat ini. Dan tak lama setelahnya mereka yang terus berjalan pada akhirnya menemukan sebuah tempat yang cukup unik. Yaitu sebuah pohon beringin besar yang biasanya ditempati oleh Mbak Kunti. Waduh. Di tempat ini juga Zu yang melihat ada seekor Undead Dragon yang mencoba untuk memakan buah yang ada di pohon itu. Dan itu juga membuat Zu pun heran lah, bukankah Undead Dragon itu carnivora, pemakan daging, kenapa mereka makan buah? Dan melihat Undead Dragon yang mengeluarkan ki setelah memakan buah itu membuat Zu pun heran dan bertanya-tanya, apakah buah itu memiliki efek khusus? Apakah buah itu juga adalah buah kuno yang sudah punah di dunia luar? Maka dari itu, daripada Zu bingung dan harus menebak-nebak, Doi pun mengeluarkan koi tua itu dan ia juga bertanya tentang pohon apaan tuh? Ya, Tuan Koi, apakah kau tahu pohon apa itu? Itu adalah pohon sihir yang dapat meningkatkan kekuatan iblis. Tapi buah itu hanya dapat memberikan kekuatannya yang sementara. Buah itu juga hanya cocok untuk dimakan oleh para naga yang memiliki atribut khusus. Seperti Undead Dragon dan juga naga Senmukian Selong. Yang artinya buah itu cocok untuk shocking. Ya, mendengar penjelasan dari Koi itu membuat Zu pun paham. Karena saat ini ia melihat ada seekor Undead Dragon yang tingkat biasa yang memakan buah itu. Seketika levelnya pun dapat naik. Tapi melihat Zu yang bengong membuat Koi merah ini berujar, "Oi kampret, apa yang kau tunggu lagi? Cepat bungkus semua buah itu. Cepat kau bungkus semua buah itu untuk shocking daripada harus dimakan sama Undead Dragon itu." Baiklah, aku akan pergi mengambilnya, tapi aku juga harus mengeluarkan Shohi dan juga Moshi untuk menjaga gadis Shi. Mendengar itu membuat Koi merah ini berujar, Oi, apa yang kau khawatirkan dari gadis ini? Ia adalah seorang cenayang. Daripada gadis ini, kaulah yang lebih berpotensi untuk mati. Tapi walaupun mendengar hal itu, di sini Zu untuk membuat hatinya menjadi tenang, ia akan meninggalkan Shohi dan juga Shocking untuk menjaga gadis Shi. Dan untuk buah itu, ayo Shobi, kita panen besar, ujar Zu sembari pergi menaiki Shobi ke arah pohon besar itu. Melihat Zu dan juga Shobi yang datang mendekati pohon besar itu membuat para Undead Dragon yang ada di sekitarnya pun tahu kalau ada sosok asing yang mendekati pohon mereka. Maka dari itu, mereka akan mencoba menghentikan Zu dan juga Shobi. Sedangkan untuk Zu yang melihat itu semua, Doi pun merasa kalau tindakan apa yang dilakukan oleh para Undead Dragon itu tidaklah berguna. Bodoh, kalian hanya akan mengantarkan nyawa. Karena benar saja dengan sihir es yang dimilikinya, di sini Shobi, ia dapat menumbangkan para Undead Dragon itu yang terbang ke arah dirinya dengan sangat mudah. Dan uniknya, di sini Zu juga melihat para Undead Dragon itu pun cukup cerdas. Karena di sisi lain ternyata ada yang menyerang Zu dan juga ada beberapa Undead Dragon yang cepat-cepat memanfaatkan momentum itu untuk segera memanen buah yang tersisa secepat mungkin. Melihat itu semua membuat Zu pun juga sadar kalau ini akan sangat merepotkan jika para Undead Dragon yang tersisa itu melakukan evolusi setelah memakan buah itu. Ini akan sungguh benar-benar mengganggu. Maka dari itu Shobi, cepat, jangan buang-buang waktu lagi mengurus para Undead Dragon ini. Kita harus segera meluncur. Dan benar saja kini Zu pun fokus mendekati para Undead Dragon yang ada di pohon besar itu. Di sini Zu juga meminta kepada Shobi untuk fokus menghadapi para naga yang ada di pohon ini. Dan kita akan mencobanya satu untuk coba kita makan. Tapi untuk mendekati pohon itu ternyata tidaklah mudah. Karena ketika Shobi ingin memanen buah itu, lagi-lagi muncullah Undead Dragon yang mengganggu. Dan kemunculan Undead Dragon itu menotis Shobi dan juga Zu. Dan langsung melepaskan serangan ke arah naga malang itu. Karena naga itu harus terkena serangan Zu dan juga Shobi secara bersama-sama. Setelah menyingkirkan naga itu, di sini Shobi pun juga ingin sekali memetik buah itu. Doi juga sempat membukukannya dengan sihirnya agar buah itu dapat segera terlepas. Tapi sayangnya hal itu tidak terjadi, di mana buah itu ternyata tidak mau lepas dari tangkainya. Dan Zu yang melihat itu membuatnya pun sadar, pantas saja tidak heran para Undead Dragon itu terus tinggal begitu lama di pohon ini hanya untuk memakan sedikit demi sedikit dari buah itu, karena memang sulit sekali untuk dipetik.
Dan karena susahnya untuk dipetik serta banyaknya gangguan, di sini Shobi meminta kepada Zu untuk memikirkan cara lainnya untuk segera memetik buah itu. Sedangkan dirinya akan fokus menghadapi para pengganggu ini. Ya, Zu pun paham apa yang diminta oleh Shobi, maka dari itu Doi akan memanggil Moshi dan juga Shocking. Tapi di sini Zu yang mencoba memanjat pohon itu, Doi mendengar suara orang minta tolong. Dan suara itu tentu saja menotis Zu. Dan ia juga sadar, ini adalah suara dari Undead Dragon yang meniru suara manusia. Ini adalah tipe yang paling jahat dan juga yang paling licik. Maka dari itu, wush, Moshi bunuh kampret itu. Tapi sebelum Moshi menyerang Undead Dragon itu, tiba-tiba saja muncullah Shocking dari bawah sana. Dan melihat kemunculan Shocking dan juga gadis si membuat Zu pun heran, lah kenapa kalian muncul di sini? Oi, di sini berbahaya. Ya, aku tahu, tapi tadi aku mendengar ada suara panggilan naga. Ya, kau benar, tapi itu adalah suara panggilan dari Undead Dragon kelas atas, yaitu lalat racun kuno ini. Melihat kemunculan Undead Dragon ini, Zu pun sadar sepertinya naga yang ada di depannya ini telah hidup selama ribuan tahun. Dan aku rasa Shocking dan juga Shohi bukanlah lawan dari naga ini. Maka dari itu, Moshi, coba kau urus naga itu. Dan benar saja, selama Moshi akan menahan pergerakan dari Undead Dragon itu, di sini Zu yang mencoba mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Tapi melihat Zu yang ingin kabur membuat lalat itu pun semakin agresif. Tapi untuk mendekati Zu tidaklah mudah karena ia harus melewati Moshi terlebih dahulu. Dan benar saja, di sini Moshi terus mengganggu pergerakan dari lalat kuno itu. Doi terus-terusan menebas dari Undead Dragon itu dari segala sisi dan itu benar-benar merepotkan hingga membuat naga itu pun menjadi kesal dan melepaskan serangan racunnya langsung ke arah Moshi. Dan merasa itu berbahaya, di sini Moshi juga melepaskan sihir dahsyatnya yang ternyata masih dapat menahan pergerakan dari lalat itu. Dan tentunya di sini Moshi tidak kalah kuat daripada naga kuno itu. Sedangkan untuk Zu dan juga kelompoknya di tempat lain saat ini, Gadushi juga berujar. Selama Moshi menahan pergerakan dari lalat kuno itu, ayo kita panen buah dada itu. Buah pohon itu. Memanen buah itu tidaklah semudah itu. Bahkan Undead Dragon saja harus menggunakan cakar dan juga gigi mereka hanya untuk mengorek-ngorek sedikit demi sedikit dari buah itu, ujar dari Zu. Santuy saja. Nah, coba kau tengok, ujar Gadushi ke arah Shocking. Karena di sini Shocking pun dapat dengan uniknya Doi dapat berhasil membuat buah-buah itu pun bercahaya. Melihat itu juga membuat Zu pun berpikir apakah Shocking saat ini sedang berkomunikasi dengan pohon itu. Karena benar saja tiba-tiba saja buah yang ada di pohon itu tiba-tiba saja siap untuk dipanen dan matang dalam sekejap. Buah yang matang itu pun memberikan aroma khas yang sungguh sangat manis. Dan itu membuat Zu menjadi gila, menjadi hampir saja gila dan ingin sekali memakannya. Tapi sebelum gigitan pertama, Zu pun langsung dijitak oleh koi merah ini. Oi, bocah, jangan kau makan. Jika kau makan, perutmu akan meledak. Dasar bocah gila. Dan jitakan maut dari koi merah ini ternyata berhasil membuat Zu sadar. Tidak kuduga kalau ternyata buah ini memiliki efek sihir pemikat yang begitu mengerikan. Ya, buah sihir itu akan memikat para makhluk yang tidak dapat memakannya. Tapi begitu dimakan, perut mereka akan meletup. Ya, pohon ini akan menyerap nutrisi di dalam tubuh korbannya dan akan tumbuh dari dalam perut mereka. Ya, mirip-mirip biji jeruk lah gitu kan, kalau dimakan tumbuh tuh. Oke, lanjut. Mendengar itu membuat Zu pun sadar seberapa mengerikan pohon ini. Maka dari itu aku akan meminta Shohi untuk memanen semua buah yang ada. Selepas itu kita hanya dapat tinggal menunggu Shobi selesai dalam urusan berburunya. Ya, proses panen mereka pun berlangsung dengan aman. Ya, Shocking, apakah kau baik-baik saja setelah memakan buah itu? Ya, Tuan, aku baik-baik saja. Bahkan setelah aku memakan 100 biji, pohon itu juga tidak bakalan tumbuh di dalam perutku, sambut naga hijau itu. Tapi untuk Shohi yang nggak bisa makan buah itu, Doi ingin sekali mencicipinya. Yang membuat Zu berujar, coba kau makan satu, ku pecahkan kepala otak kau itu. Ujar dari Zu. Tapi di sela-sela panen itu tiba-tiba saja mereka ternotis akan suatu hal. Ya, mereka semua ternotis dengan kemunculan para Undead Dragon tingkat atas yang tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka dengan jumlah yang tidak sedikit. Melihat jumlah para Undead Dragon yang muncul di depannya membuat Zu pun sadar kalau ini akan sedikit merepotkan. Dan kemunculan para Undead Dragon itu juga disebabkan karena mereka mengincar buah suci yang sudah dipanen oleh Zu dan juga kelompoknya ini.
Maka dari itu, Shohi, bantu aku dalam menghajar mereka. Dan kau, Shocking, lindungi gadis Shi dan juga buah-buahan ini, ujar Zu sembari mengeluarkan moshi dari tangannya. Dan benar saja, di sini boom, Shohi pun menghajar para Undead Dragon itu. Tapi karena jumlah mereka yang sungguh sangat banyak, hush, di sini Zu pun dan juga Shohi, mereka harus saling melindungi satu sama lain dalam pertarungan itu. Selama mereka berdua bertarung, di sini Shocking malah asik makan buah suci itu. Nyam, seger cuk. Setelah memakan banyak buah, tiba-tiba saja, tubuh Shocking pun bercahaya. Melihat Shocking yang akan mulai berubah, membuat Zu pun tersentak. Apa yang kau lakukan? Apakah kau akan menjadi iblis? Karena benar saja, kini Shocking tubuhnya terbagi menjadi dua bagian yang cukup berbeda, di mana di sisi kiri penuh dengan aura iblis, sedangkan di sisi sebelah kanan masih terlihat normal. Tenanglah, ia hanya memakan buah sihir itu, dan energi suci dari buah itu juga memunculkan sifat iblis secara bersamaan. Bisa dibilang buah itu benar-benar memberikan efek yang sangat luar biasa kepada naga jenis Senmukian Selong. Ini sungguh luar biasa, ujar Koi Merah itu. Sedangkan untuk Zu, ketika ia melihat perkembangan dari Shocking, doi merasa wow, kekuatan Shocking luar biasa, kekuatannya meningkat secara drastis. Karena benar saja, tiba-tiba saja Shocking menjadi super duper OP, di mana dirinya juga mulai dapat mengendalikan pohon-pohon yang ada di sekitarannya. Dan kali ini yang ia kendalikan adalah akar-akar pohon yang begitu tajam dan slap, membantai para Undead Dragon yang ada di sekitarannya dengan sangat mudah tanpa adanya miss sama sekali. Tapi tidak sampai di sana saja, dengan sihir iblis forestnya, di sini Shocking juga kembali mengendalikan pohon-pohon lainnya, dan kali ini ia menggunakan sihirnya untuk menangkap para Undead Dragon lainnya yang tersisa, dan ia lalu meremukannya dengan sangat-sangat keji. Wow, ini sungguh gila. Apakah ini masih Shocking milikku? Ia seperti kerasukan iblis, ujar Zu melihat Shocking yang menggila. Ya, Shocking pun benar-benar menggila. Shocking benar-benar menggila. Ia menangkap semua iblis yang ada di sekitarannya tanpa adanya belas kasih. Ia membantai semua Undead Dragon yang dapat ia lihat. Dan Zu yang melihat itu, doi pun sadar kalau Shocking ini sepertinya tidak sepenuhnya menjadi iblis, karena doi masih dapat memiliki sisi naga baik di tubuhnya. Tapi dengan adanya buah-buahan ini, mereka dapat membuat Shocking meningkatkan kemampuannya. Bahkan kekuatannya juga mendekati kemampuan yang dimiliki Shobi dan juga Moshi. Maka dari itu, Koi Merah, berapa lamakah efek dari buah ini bertahan? Tanya dari Zu. Tidak lama lah, paling juga efek buah ini akan berakhir setelah pertarungan ini usai, ujar Koi Merah ini. Tapi apakah ada efek sampingnya dari buah itu? Tanya dari Zu. Tidak ada. Contohnya ya Undead Dragon itu. Ya baguslah, karena tidak ada efek samping dan durasinya juga sangat singkat. Dan aku juga tidak perlu khawatir karena aku punya banyak buah-buahan ini. Karena ketika ia akan bertarung nanti, tinggal kasih aja satu buah ini dan di masa depan ia akan menjadi naga yang tidak akan terkalahkan. Ujar Zu dengan senangnya. Ya, kau benar. Tampaknya Shocking benar-benar telah menemukan sesuatu yang dapat membuatnya menjadi lebih kuat lagi di reruntuhan kuno ini, sambut gadis cantik Shi. Tapi untuk Zu sendiri yang melihat para Undead Dragonnya sudah hampir habis, doi pun berujarlah, di mana Shobi? Apa yang terjadi kepada dirinya? Sedangkan di sisi lain, ada Undead Dragon yang kabur-kaburan. Sial, aku harus kabur. Tapi kemana aku harus pergi? Pohon suci itu telah dikendalikan oleh Senmukian Selong. Aku juga tidak memiliki tempat untuk lari lagi, ujar Undead Dragon itu. Sedangkan untuk Shobi, boom, doi pun tiba-tiba saja muncul di hadapan Undead Dragon itu. Dan ia juga berujar, kampret, mau lari kemana lagi kau, Merasa tidak dapat melarikan diri, maka dari itu di sini Undead Dragon itu pun melepaskan asap beracunnya dari dalam tubuhnya ke arah Shobi. Dan boom, memaksa Shobi harus melangkah mundur beberapa jarak sebelum ia terbang kembali ke udara dan kembali mendekati si kampret itu. Dan dari atas sana, Shobi ia juga melepaskan aura bertarungnya yang membuat Undead Dragon itu pun kena mental. Selain itu juga aura yang dilepaskan oleh Shobi ternyata dapat membuat Undead Dragon itu menyadari, sial, ini berbahaya. Kemampuan aneh yang dimiliki oleh naga itu benar-benar dapat menghancurkan tubuhku. Maka dari itu aku harus benar-benar kabur dari tempat ini. Tapi ketika ia berpikir untuk kabur, Undead Dragon itu pun merasakan ada aura roh yang aneh yang menghalangi dirinya untuk dapat kabur dari tempat ini. Dan itu ternyata adalah ulah aura dari Moxie yang membuat si kampret ini bingung harus bagaimana. Doi juga sadar kalau ia tidak dapat lagi pergi. Dan satu-satunya cara, satu-satunya tempat, satu-satunya opsi yang dapat ia lakukan adalah lari ke hutan. Dan benar saja, kini Undead Dragon itu pun melesat ke arah dalam hutan. Melihat itu semua membuat Zu pun malah nyengir. Dan doi berujar,
melarikan diri ke dalam hutan. Hah, itu pilihan yang buruk. Kau malah masuk ke dalam suatu jebakan. Dan benar saja, kini dari atas sana, Shocking pun melepaskan sihirnya yang dapat membuat Undead Dragon itu pun tertangkap oleh akar-akar pohon yang menghentikan pergerakannya. Pergerakannya dibatasi oleh Shocking. Kini Shocking juga melepaskan suatu serangan dari atas sana untuk mengakhiri ini semua. Dan lush, boom! Serangan Shocking pun benar-benar mengakhiri hidup dari Undead Dragon itu. Dan kematian dari Undead Dragon itu juga telah menghasilkan bola jiwa. Kalau aku jual, ini bisa menghasilkan uang 1-2 juta keping emas. Lumayan ini, cuan. Tapi sebelum ia kembali, ayo kita pergi dulu ke tebing sebelah sana. Mungkin saja ada harta karun lainnya lagi, ujar dari Zhu. Dan benar saja, kini Zhu dan juga gadis cantik Shi yang menelusuri tebing dan merasa tidak ada yang menarik. Dan di ujung sana ternyata mereka hanya menemukan sebuah tebing yang menghalangi jalan. Apakah aku harus menghancurkan tebing ini? Tidak. Cak, kau tengok dulu ke ujung sana, ujar gadis cantik Shi. Dan benar saja ternyata di tebing-tebing itu terdapat banyak sekali telur-telur dari Undead Dragon. Melihat telur-telur dari Undead Dragon itu, Zhu pun ingin segera kembali dulu ke kota Lihuago. Ayo kita pulang dulu. Pasti ada pintu masuk lainnya ke tempat ini. Dan mungkin saja orang-orang di kota itu memiliki suatu petunjuk. Sebenarnya aku juga penasaran dengan tempat ini. Karena memang di tempat ini penuh dengan misteri. Tapi aku juga penasaran dari manakah asal-muasal dari Undead Dragon ini. Dan aku yakin kalau mereka memang berasal dari reruntuhan kuno ini. Dan aku rasa mereka memang berasal dari reruntuhan kuno ini dan menemukan suatu jalan keluar dari tempat ini dan mulai menyerang kota-kota yang ada di sekitarannya. Yah, kau benar, ujar gadis cantik Shi. Aku rasa tanpa adanya buah suci itu, para Undead Dragon itu mudah untuk dihadapi. Ya, kau benar. Ayo kita pulang dulu dan beristirahat sejenak. Setelah beristirahat, aku akan kembali lagi menyerang mereka semua. Ujar Zhu sembari pergi meninggalkan tempat ini menaiki Shocking. Dan beberapa saat kemudian, Zhu yang kembali dari reruntuhan kuno, Doi pun kembali ke kelompoknya. Doi pun lalu disambut oleh Yun Su yang berujar, "Hei, kalian sudah kembali? Cepatnya, cepat. Kurasa aku telah seharian pergi. Tapi kenapa Yun Su terlihat tidak peduli? Biasanya kalau aku pergi dengan gadis cantik Shi, Doi pasti bakalan galak dan juga bawel." Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master kita di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dimana di part selanjutnya Zhu akan menghadapi para pengkhianat dan ia juga akan menghadapi para zombie-zombie yang cukup merepotkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ini hujan cuk, jadi susah dengernya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.